Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Supriyanto, calon guru penggerak Angkatan 8 Unit Kerja SMA Negeri 17 Pandeglang. Selamat pagi ya. Gue hari ini ada ini ya, jadwal situasi kelas ya, di kelas berapa Bu? Di kelas 11C. 11C ya. Ini sebelum masuk ke kelas 11C ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Di sini saya sekarang selaku pengamat ya, Iya. pengamat, lalu kan saya juga pasti belajar kan dari apa yang dipraktekkan di kelas nanti. Intinya Mas, kita sharing saja. Kira-kira nanti Ibu di kelas 11C itu kira-kira materinya apa? Materinya itu tentang interkoneksi kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan pergerakan nasional. Jadi ada interkoneksi ya. Kebangkitan bangsa Asia. Nah, kira-kira nanti dari ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kira-kira apa tujuan ini Bu? Tujuan pembelajaran apa? Tujuan pembelajarannya itu cuma satu, karena memang materi pokoknya itu kan luas ya Pak, kalau sejarah, yaitu materi pokoknya pergerakan kebangsaan Indonesia. Cuman yang pertama kali ini disampaikan ke anak itu terkait bagaimana sih Indonesia itu bisa melakukan pergerakan kebangkitan nasional tapi dipengaruhi oleh dunia luar, maksudnya oleh negara lain. Nah, makanya di sini judulnya menganalisis interkoneksi kebangkitan bangsa Asia dengan pergerakan nasionalisme Indonesia maksudnya. Nah, negara-negaranya itu nanti yang akan mempengaruhi Indonesia ada India, Filipina, ada Cina. Nah, jadi anak-anak itu belajar di tujuan ini tuh biar mereka paham gitu bahwa adanya pergerakan nasional di Indonesia itu ya karena pengaruh dari negara lain juga, dari Indonesia terinspirasi. Jadi secara ringkasnya mah tujuannya jadi menganalisis ya, Iya, interkoneksi kebangkitan bangsa-bangsa Asia dengan pergerakan nasional Indonesia ya. Jadi ada hubungan ya, kaitan ya antara pergerakan secara Asia dengan secara nasional, tidak ada relasinya ya. Lalu kira-kira untuk mencapai ketika kegiatan pembelajaran ini, kira-kira apa area pengembangan yang akan dicapai setelah selesai kegiatan ini? Setelah selesai diharapkan mereka itu paham gitu kalau sesuatu itu terjadi saat ini itu juga dipengaruhi oleh hal lain. Terus mereka itu nanti diharapkan ketika belajar materi ini kan secara langsung mereka juga belajar memahami tentang siapa sih peran tokoh di Asia yang mampu menggugah hati tokoh di Indonesia gitu Pak. Jadi secara langsung mereka juga memahami gitu bahwa mereka itu harapannya nanti akan mampu melayani sikap-sikap dari para tokoh ini. Kayak misalnya Mahatma Gandhi di India, dia berani gitu menentang ketidakadilan di negaranya, dan mereka juga sama saat ini kalau mereka merasa tidak adil gitu akan sesuatu hal nanti dalam hidupnya ya belajar untuk menentukan ketidakadilan mereka dalam hidup sendiri. Terus kayak misalnya di Filipina ada kan salah satu tokoh yang dia itu giat belajar sampai pengen memerdekakan negaranya dari penjajahan Spanyol gitu, sampai akhirnya ternyata ketika dia giat belajar itu yang mampu menjadikan Spanyol itu negara yang merdeka dari Filipina gitu, negara yang merdeka dari Spanyol gitu. Maksudnya biar mereka juga paham bahwa sesuatu hal itu dicapai ya harus dengan perjuangan gitu. Jadi hal-hal yang bermaknanya mungkin dari mempelajari tokoh-tokoh Iya, yang itu mereka bisa menjadi apa ya, sebagai inspirasi ya. Iya, terinspirasi. Motivasi mereka gitu ya, untuk mudah-mudahan bisa mengikuti seperti mereka gitu ya. Jadi itu dalam belajar gitu ya. Baik, kira-kira Ibu ya, untuk mencapai tujuan tadi ya, tujuan pembelajaran tadi kira-kira strategi apa yang dipersiapkan? Kalau di kelas itu strateginya yang mereka berawal dari melihat tayangan video gitu ya,
tentang penjelasan materi ini. Terus juga tidak hanya sumber dalam bentuk video, tapi mereka juga baca buku teks yang mereka punya. Biasanya sebelum mulai itu saya minta mereka untuk baca dulu, biar itu jadi pemahaman awal mereka terkait materi ini. Nah dari yang udah baca itu kan kecerdasan anak beda-beda ya. Ada yang emang dia harus baca, melihat baru dia paham, ada yang mendengarkan videonya. Nah makanya di sini pembelajaran berdiferensiasinya itu diprosesnya Pak. Proses bagaimana cara mereka menangkap materi. Mungkin yang kalau nonton video aja dia cukup hanya menonton saja gitu. Oh saya paham nih, jadi nanti ketika nanya, jadi apa yang kalian dapat dari materi ini? Mungkin ada sebagian anak yang berpendapat dari hasil membacanya, tapi juga ada sebagian anak yang berpendapat dari hasil nontonnya. Karena kan tadi kita juga mempertimbangkan kecerdasan mereka, gitu ya, gaya belajarnya gitu maksudnya. Jadi di sini ibu mempersiapkan ya, jadi memfasilitasi anak dengan berbagai macam seperti adanya video, ya gambar, terus bendera negara, dan membaca juga tadi ya, membaca juga. Jadi langsung ya, mereka yang berbeda-beda mungkin ya dari gaya belajarnya gitu ya. Oke. Baik, ini kan waktunya berapa menit ya Bu? Kan kalau di KBM kita itu 2 kali ya? 40 ya? Oh kirain 50, soalnya kan sampai jam 9.15 ya? Bisa 2 kali 45 kali ya? 2 kali 45. Baik Ibu, mudah-mudahan sukses ya nanti di kelas ya, dan bisa mencapai sesuai dengan tujuan ini dan sehingga mereka bisa ketika benar mereka bisa mendapatkan yang bermakna gitu ya ketika selesai kegiatan pemilihan ini. Oke, selamat kita selesai. Jadi, Tiana, Ina, Suma, Sukartini, Sri Mulyani, Masito, Aulia, Alvis. Yang ketiga kali sama aja ya kalian lemes. Ya hari ini kita akan belajar sejarah. Tahu materinya apa? Tentang Asia yang berpengaruh terhadap pergerakan nasionalisme di Indonesia. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Terakhir kali. Kalau udah lupa karena sejarah biasanya dilupakan. Kemarin belajar apa? Yang kemarin materi mani. Kepada itu di mana letak negara India, negara Filipina, dan Saudi Arabia? Pasti langsung panik. Panik gak? Oke, kita pilih ya. Sekarang tanggal berapa? 9. Tanggal 9. Tanggal 9 berarti absen ke 9 ya. Ini 11 ya kan? Nok ada nok. Nok ada nok. Gak apa-apa, jangan takut. Pakai sepatu nggak? Pakai. Kalau pakai jangan. Ya ini buat tempat eksekusi. Ini aku tunjukin aku teman-teman kamu di mana letak. Kamu mau nyari apa? India, Filipina, atau Cina? Inggris. Sobang ada juga sih, cuma yang kita bahas bukan sobang ya. Ya.
dari komunitas Jawi. Oke, selanjutnya ini ya apa komunitas Jawi itu apa? Boleh informasi yang kalian dapat di buku paket itu boleh kalian baca. Kalian dapat apa nih? Ya. Secara etimologi, nasionalisme dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Pertama, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang berdasarkan kejayaan masa lalu. Kedua, paham kebangsaan yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu dan berdaulat. Dalam pengertian yang modern, nasionalisme merupakan kesamaan kewarganegaraan dari semua etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Perspektif nasionalisme diperlukan semua bangsa untuk menampilkan identitasnya. Ya, sama halnya mungkin yang diterapkan oleh Gandhi juga, ini sesama orang India ketika kesusahan membeli produk ini luar biasa banget. Di akhir ibu ada satu video juga untuk penutup. Video ini juga sama mengandung sebuah makna atau nilai pembelajaran bagi kita. Ya. Tayo. Video motivasi untuk kita semua. Nanti jangan lupa dibaca ya tokoh-tokoh organisasi di Indonesia. Oke. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya lihat videonya. Baik Ibu Anissa, selamat siang ya. Iya. Ibu tadi sudah melakukan pengajaran ya di kelas 11C ya. Dan di sini mungkin ada hal yang perlu didiskusikan oleh kita bersama ya, kaitan dengan praktek Ibu tadi ngajar di kelas 11C. 11C. Maksudnya sejarah ya. Mungkin kira-kira dari apa yang Ibu tawarkan tadi mengajar di kelas 11C itu, kira-kira apa menurut Ibu dari kelebihan atau kurang Ibu ketika mengajar di kelas 11C? Bagaimana menurut Ibu? Refleksi seperti apa? Mungkin terkait pembelajaran di kelas 11C tadi gitu ya, untuk refleksi saya sendiri, kekurangannya mungkin merasa gitu belum mampu menjangkau semua minat dan bakat anak. Jadi kadang di kelas tuh ya yang aktif-aktif, yang berat-berat tuh. Makanya untuk refleksi ke depannya pengen bisa lebih mewadahi anak-anak dengan bakat yang mereka punya gitu. Karena kan sebagaimana judulnya gitu ya, kurikulum merdeka, ya mereka harus merdeka atas minat dan bakat mereka gitu. Dan kita sebagai fasilitator di kelas itu ya harus mampu memfasilitasi itu. Terus kayak kalau kelebihan mungkin ya karena sebagaimana namanya guru ya, dan sebagai fasilitator ya kita harus sebisa mungkin mengeluarkan apa yang kita bisa gitu untuk mereka, dari segi media pembelajarannya dan lain sebagainya. Kenapa harus mengambilkan video, terus kayak gambar-gambar atau kayak bendera gitu ya, yang menunjang pembelajaran ya semata-mata biar tadi tujuan saya itu biar anak itu dengan kecerdasannya masing-masing, dengan gaya belajarnya masing-masing, materi itu sampai gitu. Makanya kemarin tadi itu pada saat mengajar tidak hanya menampilkan video gitu ya, tapi juga misalnya gambar dan lain sebagainya, peta kayak gitu, biar anak itu terakomodir gitu kecerdasannya, gaya belajarnya itu kayak yang visual, audio visual kayak gitu. Jadi lebih menekankan pengoptimalan gaya belajar anak itu di prosesnya. Baik, kira-kira
Ya masih ada nggak kira-kira dari refleksi itu tadi ya? Kemudian masih ada yang kritik kan? Seperti misalkan dari faktor asesmen gitu ya, mengenai awal pendahuluan kegiatan inti. Oh iya, Untuk paling di awal itu kayak tujuan pembelajaran sih Pak. Jadi tujuan pembelajarannya tadi itu lupa tersampaikan ke anak secara langsung gitu ya. Harusnya kan ditampilkan dalam bentuk PowerPoint, jadi biar anak-anak tuh melihat, oh jadi saya itu nanti harus bisa ini gitu, dari materi yang sudah disampaikan. Kemarin itu lupa gitu tadi. itu dari pendahuluan tadi ya. Di pendahuluan kan Tujuan harusnya ya, emang harus lupa ada tujuan. disampaikan ya. Kalau kegiatan pembelajaran ada nggak yang perlu Kegiatan yang direfleksikan pada saat kegiatan itu sih mungkin kayak antara guru dan siswa itu interaksinya jadi entah itu anak-anaknya yang mungkin grogi ya, yang padahal dia itu anaknya aktif, kelihatannya dia mau ngomong cuman takut salah gitu, padahal itu jadi kayaknya harus bisa membuat anak, meyakinkan anak untuk mau percaya diri bahwa ayo bisa, kamu tuh bisa gitu. itu ya dari kegiatan pembelajaran ya, jadi anak itu seolah-olah Ragu dengan apa ya. yang mau disampaikan, nggak percaya padahal diri. isyaratnya sudah disampaikan. Padahal disampaikan, makanya kan tadi itu pada saat mengajar ya udah kalau pada nggak mau ngomong biar diundi, yang pakai yang diputar itu kan. Jadi biar yang mau tidak mau setidaknya ketika namanya sudah dipilih ya dia bertanggung jawab atas apa yang sudah terpilihnya itu. Akhirnya mau ngomong. Kalau dari asesmen kira-kira ada kayak gitu dari sisi- Asesmen mungkin karena kejar-kejaran sama waktu ya. Di waktu kan waktu kemarin tuh asesmennya ini 321 yang 3 hal yang sudah dipelajari, terus dua nilai yang akan dilakukan dan 1 hal yang sudah dilakukan dalam keseharian. Itu tuh kemarin waktunya Pak yang apa ya, kalau mepet jadinya kan harusnya mah yang minimal perwakilan anak tuh ada 5 lah yang memberitahukan apa manfaat belajar hari ini. Karena kan kalau belajar sejarah itu apa ya, nggak kayak makan cabai langsung rasa pedas gitu. Jadi nggak langsung hasilnya itu, tapi nanti mereka rasakan ketika mereka sudah lulus gitu. Karena sejarah itu ya belajar tentang penanaman nilai dan karakter gitu. Itu aja paling sih. itu ya dari mulai pendahuluan ya, kegiatan inti Inti dan dan asesmen. Assessment. Kira-kira menurut ini saya boleh nggak berkomentari? Boleh Pak, boleh ya, banget. ya, diskusi. Baik, kalau saya lihat sekarang keseluruhan hubungan saya itu sudah bagus ya, dari penampilan media ya, media yang disajikan dari bentuk PowerPoint bahkan untuk video-video ya, video-video bahkan ketika siswa diberikan kesempatan tidak ada menggunakan alat ya, apalah supaya menarik, supaya bagus ya, secara media saya lihat. Mungkin tadi dari kegiatan awal ya, bukan lupa tadi ya, memberikan tujuan ya pembelajaran. Itu kalau kegiatan inti saya lihat anak-anak sudah mulai ya, walaupun tadi ketika anak disuruh ya, ada yang ini gitu ya, atau bagian siapa gitu ya. Ibu berusaha menggunakan alat gitu ya, sampai ditunjuk karena ke siapa namanya kan ya, hanya dia mau tampil di depan gitu kan, atau mengerjakan pertanyaan yang disampaikan. Terus yang ketiga itu kaitan dengan asesmen, kalau saya berpendapat sesuai nggak ya, ini kan sifatnya diskusi ya, dari penilaian itu kemarin tuh sampai penilaian itu belum kelompok mana ya, Kemarin iya, kemarin tuh waktu ya, kelompok karena faktor waktu tadi. termasuk mandiri juga belum ada ya, kemarin sifatnya umum ya, Itu jadi tulisan orang ya, maksudnya untuk tugas secara penilaian individu ya belum ya. penilaian secara individu ya, Ya, karena memang waktu ya. waktu terus juga pas sebenarnya ini disesuaikan sama materi kalau sejarah, karena kan ini baru pengenalan awal ya. Materinya itu kemarin tadi itu tentang apa sih namanya, pergerakan kebangsaan Indonesia, jadi baru awal banget nih mereka. Sebenarnya di RPP ini kan satu pertemuan untuk 3 pertemuan, cuma kemarin kan dibuat 1 pertemuan. Nah di pertemuan kedua dan ketiga itu sebenarnya nanti akan
ada tugas individu dan tugas kelompok. Baik Ibu ya, kira-kira dari apa yang tadi Ibu sampaikan tadi, dari ada kekurangan ya, kuliah ada kekurangan, kira-kira langkah apa nih yang bisa untuk mengatasi kekurangan tadi, misalkan tadi seperti waktu yang kurang ya, kira-kira apa supaya siswa lebih lagi gitu, artinya apa Kalau untuk kedepannya gitu. rencana tindak lanjutnya ya, kedepannya itu ya karena tadi masalahnya adalah waktu. Ya sebenarnya kan waktu juga tergantung bagaimana kita manage ya. Paling ya rencana tindak lanjutnya saat nanti pembuatan belajar ya lebih diperhatikan lagi gitu waktunya. Jadi untuk pendahuluan harus berapa dan konsisten gitu. Jadi gak hanya yang tertera di modul aja, tapi implementasinya itu harus sesuai gitu, antara pendahuluan harus unik, intinya harus konsisten gitu dengan apa yang dibuatnya. Karena sebenarnya itu tantangan juga kan. Terus nah terkait waktu ini sebenarnya bingung juga nih dilema sekarang tuh kalau misalnya, karena jujur pas saya kalau ngajar sebenarnya jarang ngasih PR ke anak karena mikirnya oh anak udah full day school, belum lagi yang namanya jauh banget, makanya tugas itu kadang mau selesai mau tidak selesaikan di kelas. Dan atau misalnya tidak, ya berarti anak tersebut harus bertanggung jawab menyelesaikan itu. Ya cuman tidak secara ucapan ngomong ini PR ya, enggak gitu. Karena mikirnya untuk anak udah full day, takutnya dia ada kegiatan lain selain di sekolah kan. Kamu kalau pulang ada PR dia harus diingat lagi. Makanya itu sih sebenarnya tantangannya. Makanya ini nih manajemen waktu ini yang benar-benar harus konsisten. Jadi ini waktu ya, kelas manajemen kelas ya, dari manajemen kelas juga ya, manajemen waktu supaya ketika materi yang sampai itu tercapai gitu. Jadi kalau yang bisa tidak harus meninggalkan tugas di rumah, dia selesai waktu itu. Mungkin walaupun ada juga bisa enggak memberikan tugas tadi betul banyak. Makanya gitu, makanya di refleksi yang ini pun di dalam modulnya. Kenapa yang pakai yang 321 itu ya? Jadi nggak yang berkelompok kayak individu dan waktunya kurang, yang itu aja nggak keburu gitu. Mikirnya kayak gitu. Makanya kalau bisa fleksibel lah. Yang penting nanti anak paham dan kenapa dia harus mengerjakan refleksi 321 itu ya biar apa yang sudah disampaikan itu dalam proses pembelajaran si anak itu tuh merefleksikan semuanya dalam bentuk tugas tadi yang refleksi itu 321. Nanti kalau misalkan udah selesai bisa ditugas dan 321. Biasanya kalau Anissa itu menyebutnya ke mereka nggak PR, tapi nanti pas pertemuan yang akan datang misalkan itu sudah selesai. Iya, bisa itu. Jadi sebenarnya kan kalau memang hanya satu orang gitu kan, kalau ini tidak mewakili kan, Iya. satu orang yang tahu. Tapi dengan adanya tugas ini semuanya, kan, jadinya mereka mengerjakan. Walaupun nanti ketika tidak cukup waktunya bisa dibahas sebentar. Jadi kalau terlalu banyak kita Itu termasuk individu nggak sih Pak? Anissa itu individu juga. ya individu. Cuma kelompoknya nggak ada kemarin tuh. Individu kalau waktunya habis di bawah rumah. Mereka kan ada produk masing-masing nih. Di situ nanti dibahas urutan berikutnya. Berikutnya kita punya seperti individu untuk materi yang telah kita sampaikan tadi. Baik ini Ibu, terima kasih atas diskusinya. Semoga sukses untuk ke depan. Bapak juga. Terima kasih ya. Iya.